Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa setanah air, terutama yang cinta kepada budaya Nusantara umumnya dan khususnya budaya Sunda. Kali ini Aki dipercayai untuk membahas sedikit tentang filosofi pedalangan secara khusus atau budaya Sunda secara umumnya. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, nama lengkap Aki adalah Iwan Dharma Setiawan Natapraja. Semua kenalan Aki panggilnya Ki Iwan. Apa sebabnya Ki? Nanti Aki terangkan ya. Banyak yang bertanya bagaimana permulaannya Aki itu terjun, bahasa Sundanya mah ansrum, karena budaya Sunda. Aki itu dilahirkan tahun 49. Ketika umur 6 tahun sudah mulai diekspos atau diorbitkan sebagai seniman. Pertama kali Aki itu disuruh menyanyi dalam perpisahan di mana ayahanda Aki itu dialih tugaskan dari Sinemra ke Lembang dan Aki disuruh untuk menyanyikan lagu perpisahan. Itulah mula-mula terjunnya Aki di dunia kebudayaan. Sebetulnya ayah Aki itu juga adalah seorang seniman, seorang pesilat, dan juga seorang ahli dalam pedalangan. Dari mulai SD sampai SMP aktif sekali di sekolah itu, baik itu dari grup nyanyi, grup drama atau sajak, dan pertunjukan-pertunjukan bagi anak-anak. Aki selalu ikut. Malah pada umur 8 tahun ikut Festival Hari Anak-anak Sedunia yang diselenggarakan oleh PBB, dan Aki alhamdulillah menjadi juara pertama tingkat SD waktu itu. Setelah itu pindah ke SMP. Dalam SMP ini sekitar kelas 1-2 SMP, ayahanda Aki itu menjadi ketua PPSI, Persatuan Pencaksilat Indonesia Komisariat Jawa Barat. Itu ayah Aki, yaitu Komisaris Polisi Endih Natapraja, menjadi ketua PPSI Jawa Barat. Di sanalah Aki mulai diterjunkan pada seni silat dan mendalami bagaimana dari mulai jurus 1, depo, suliwa dan sebagainya, sehingga sampai belajar menabuh kendang pencar. Gitu. Nah, dari situlah mulai berkembang Aki Ansrum dalam bidang kesenian. Sekitar SMP, ayah Aki itu belajar ingin menjadi dalang. Padahal dia itu seorang polisi. Tetapi dia ingin menjadi seorang dalang. Tapi sampai hari ini Aki belum paham waktu itu apa sebabnya ayah saya ingin mempelajari ilmu pedalangan. Padahal dia itu sudah menjadi perwira kepolisian, kok mau jadi dalang? Tapi Aki itu tidak bertanya ketika itu. Ketika itu ayahanda Aki itu belajar ilmu pedalangan dari seorang maestro pedalangan yang disebut Ki Dalang Mama Suhaya, berkedudukan di Cipatat. Itu Cipatat itu sebelah baratnya Padalarang. Antara Padalarang dan Cikalong itu ada yang disebut Kecamatan Cipatat. Nah, ayah Aki itu menjadi camat di Cipatat dan Mama Suhaya itu tinggal di Cipatat. Setiap 2 atau 3 hari dalam satu pekan, ayah itu selalu belajar ilmu pedalangan dari Mama Suhaya. Dan Aki waktu itu hanya mungkin kelas 3 atau 4 SD, mungkin kelas 6, selalu mengikuti pelajaran pedalangan atau menyaksikan ilmu pedalangan yang dipelajari oleh ayah saya dari Mama Suhaya.
Tapi lucunya, Mama Suhaya mengajarkan kepada Aki, justru Aki yang menghafalkan ilmu-ilmu pedalangan yang diutarakan oleh Mama Suhaya. Mama Suhaya ini seorang maestro zamannya, seangkatan dengan Mama Atmaja, Mama Sunaria, maestro dalang modern R. Ujang Partaswanda, dan sebagainya. Nah, jadi ayah itu belajar ilmu pedalangan betul-betul dari seorang dalang maestro yang memahami ilmu pedalangan. Sehingga dalam penuturan itu hanya bukan ilmu pewayangan saja, tapi ilmu pedalangan termasuk filosofi-filosofi yang terkandung dalam dunia pedalangan. Misalnya dari murwa, dari kekawen, dari sebrakan, dari kawitan, dan sebagainya. Karena Aki itu selalu dibawa-bawa, sehingga cinta terhadap pedalangan itu sudah menjadi darah daging. Ketika lulus SMP, Aki itu dimasukkan kepada sekolah seni lagi. Waktu itu yang disebut Konservatori Karawitan Indonesia jurusan Sunda, yang didirikan tahun 1958. Direktur pertamanya itu Pak Sastra siapa begitu, tapi dilanjutkan juga oleh yang disebut tokoh angklung, yaitu Padaeng Sutigna. Ketika Aki mendaftar menjadi siswa setelah lulus SMP di Konservatori Karawitan, ketika itu kepala sekolahnya adalah maestro seni suara Sunda yang disebut istilah Mang Koko. Beliaulah Koko Koswara sebagai Direktur Konservatori Karawitan Sunda yang kedudukannya di Jalan Buah Batu 212. Sekarang menjadi kampus ISBI. Nah, asal-muasalnya itu adalah Konservatori Karawitan. Aki belajar di sana dari tahun 1966 atau 65 barangkali sampai tahun 1968. 3 tahun menekuni ilmu karawitan, ilmu menabuh gamelan. Gamelan itu terdiri daripada saron, gambang, bonang, rebab, suling. Semuanya Aki pelajari secara mendalam. Ditambah juga dengan gamelan Jawa, gamelan Bali, dan musik, yaitu musik barat tentunya. Ingat saja guru Aki waktu itu adalah Pak Hidayat, seorang guru musik yang cukup terkenal. Nah, Aki di samping menjadi siswa di Konservatori Karawitan, aktif dalam pertunjukan-pertunjukan seni karawitan dan tari. Juga Aki aktif di luar, bukan ekstrakurikulum, tetapi kegiatan di luar sekolah, yaitu bergabung dengan seni karawitan atau yang disebut Kliningan Ganda Mekar yang dipimpin oleh Mang Koko sendiri. Aki menjadi anggota inti di sana sehingga sering ikut pertunjukan hampir seluruh Jawa Barat, dari mulai Serang sampai Cirebon sampai Banten, Tasik, pokoknya seluruh kota di Bandung Aki pernah berkiprah manggung, baik itu dalam Gending Karesmen Sikabayan, Gending Karesmen Sikabayan Jadi Raja, Gending Karesmen Sikabayan Jeung Raja Jimbul, dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul dicetak menjadi aktor di atas panggung, bukan hanya teori di sekolah saja. Tentu saja ilmu pedalangan dan ilmu pewayangan diajarkan pula di konservatori. Dengan adanya itu, maka lebih mendalamlah keilmuan pedalangan yang Aki pelajari dari ayah dan dari Mama Suhaya, diteruskan pelajaran dari guru-guru di Konservatori Karawitan. Di antaranya maestro pedalangan Bapak Juju Sain yang mengajarkan Aki ilmu pedalangan. Nah, itulah sekitar bagaimana Aki terjun di dalam ilmu pedalangan. Tentu saja setelah lulus dari Konservatori Karawitan,
Aki mendapatkan beasiswa untuk mendalami ilmu musik tradisi yang disebut etnomusikologi, yaitu di University of California at Los Angeles, mendapatkan beasiswa dari Rockefeller Foundation dan belajar di sana selama 3 tahun. Boleh dikatakan Aki lulus S1 di sana di bidang etnomusikologi dan kembali ke tanah air dan mengajar di beberapa sekolah di tanah air. Di antaranya Aki pernah mengajar tentu saja di konservatori, mengajar di beberapa SMP dan SMA, dan tetapnya sebagai guru SMP Negeri 2. Aki pernah memimpin rombongan kesenian terdiri daripada siswa-siswa SMP se-Bandung ke Jawa Tengah. Di sana Aki menjadi sutradara dan menjadi pimpinan produksi sehingga bisa bertunjukan di kota budaya Surakarta dan Yogyakarta. Setelah 3 hari di Jogja, Aki mendapat telegram dari orang tua di Bandung bahwa Aki segera harus pulang karena ada panggilan dari Amerika untuk studi lebih lanjut di California. Aki pergi tahun 70-an, jelasnya tahun 69 sampai tahun 71, Aki belajar di etnomusikologi. Di sanalah Aki terus mendalami bagaimana tentang budaya Sunda. Sepulangnya dari Amerika, Aki mengajar sebentar, tapi terus mendapat tugas untuk mengajar di University of Sydney di Australia. Di sana Aki membuka jurusan karawitan Indonesia karena utamanya Aki mengajarkan gamelan Sunda, kemudian Aki mengajarkan juga musik Jawa, musik Bali, pencaksilat, dan juga berbagai macam seni lainnya seperti angklung, calung, dan juga pedalangan. Sehingga pertunjukan wayang golek pertama di Australia itu didahului atau di baladah bahasa Sunda mah Aki pada tahun 71. Aki mempertunjukkan wayang golek di mana Aki menjadi dalang dan penabuh-penabuh gamelannya adalah mahasiswa Aki di Universitas of Sydney. Kira-kira tahun 2003, Aki karena sudah terlalu lama di Australia ingin istirahat, yaitu meminta izin kepada pemerintah Australia untuk meneliti lebih dalam tentang budaya Sunda, karena mungkin 10 atau 20 tahun ditinggalkan Aki sudah ketinggalan juga bagaimana perkembangan di tanah air. Maka Aki bertolak ke Indonesia dan tinggal di Indonesia. Pada tahun pertama, tujuannya memang Aki hanya mau research, mempelajari, memperdalam, dan memperbaharui pengetahuan bagaimana perkembangan seni Sunda. Pada saat itu, kebetulan Aki senang pedalangan. Ketua Pedalangan Indonesia pada itu di Jawa Barat yang disebut PEPADI, Persatuan Pedalangan Indonesia, yaitu almarhum Bapak Atik Supandi, angkatan pertama dari konservatori, menjadi ketua PEPADI. Beliau habis masa tugasnya dan langsung menunjuk Aki sebagai calon ketua PEPADI. Kemudian pemilihan diadakan di salah satu hotel di Bandung. Aki dicalonkan dan alhamdulillah secara aklamasi Aki dipilih menjadi ketua PEPADI atau Persatuan Pedalangan Indonesia Provinsi Jawa Barat sebagai ketua umum. Dan yang terpilih menjadi wakilnya adalah waktu itu wakil Bupati Purwakarta Bapak Dedi Mulyadi sebagai wakil ketua Aki. Alhamdulillah beliau sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat, tapi Aki tidak jadi wakilnya. Aki tetap menghormati posisi beliau sebagai gubernur, dan Aki sekarang hanya sebagai rakyat dan seniman biasa saja.
salam kepada Kang Dedi. Jadi pada tahun 2004 Aki terpilih menjadi Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia atau PEPADI Provinsi Jawa Barat. Kembali mundur lagi, sebelum jadi Ketua PEPADI pun, yaitu waktu ayah belajar pedalangan, Aki selalu mendengarkan dan mencermati, menekuni ilmu-ilmu pedalangan. Pernah satu hari, ayah saya itu diundang oleh Yayasan Padalangan. Waktu itu Yayasan Padalangan itu organisasi para dalang yang berkedudukan di Jalan Naripan nomor 12. Ketua Yayasan Padalangan waktu itu adalah Padaria. Padaria itu Kepala RRI Stasiun Bandung, menjadi Ketua Yayasan Padalangan. Dan ayah pun menjadi seorang ahli untuk memberikan ilmu pedalangan. Padahal ayah adalah seorang polisi, tapi karena mendalami ilmu pedalangan, makanya dipercayai untuk sebagai narasumber. Aki selalu ikut. Jadi apa yang dibicarakan oleh ayah tentang ilmu pedalangan, Aki mendengarkan, mencermatinya, dan malah terus menyimpan di dalam ingatan Aki. Pernah ayah itu membahas tentang apa maknanya dalam dunia pedalangan yang disebut murwa, yang disebut lawang sigotaka, yang disebut bagaimana itu filosofi warna-warna yang diterapkan di dalam pewayangan, semua mengandung filosofi daripada pedalangan. Nah, sebetulnya pengetahuan ketika Aki kecil itulah yang dibawa dewasa dan kemudian diperdalam ketika Aki menjadi mahasiswa atau siswa di Konservatori Karawitan, kemudian memperdalam ilmu tentang antropologi budaya di Amerika. Pendek cerita, Aki mengajar atau mengembara lah gitu. Mengembara di Australia selama 40 tahun, dari tahun 74 sampai 2004, kemudian 2004 1 tahun Aki istirahat di Indonesia jadi Ketua PEPADI selama 3 tahun, kembali ke Australia, kembali mengajar, kembali bekerja, kembali berkarya, dan lain sebagainya. Sehingga pada tahun 2014 pernah Aki ikut Ansrub atau Cibung itu apa ya, ikut mengorganisir suatu pertunjukan angklung massal di Adelaide, yaitu pertunjukan angklung terbesar kayak itu. Kala itu pesertanya 6.000 masyarakat biasa yang datang ke stadion, diberi angklung 6.000 angklung, dan dalam setengah jam dilatih dan memainkan angklung, sehingga menjadi rekor dunia pada tahun itu. Pertunjukan angklung terbesar di dunia sebanyak 6.000. Dan itu bukan siswa, bukan mahasiswa, bukan seniman, tetapi rakyat biasa yang datang kami undang, diberi angklung, dilatih setengah jam, menyanyikan lagu Indonesia dan lagu Watching Matilda. Dan itu ada di YouTube dan direkam oleh Guinness Book of Record. Alhamdulillah, Aki ada di dalamnya. Pendek cerita, Aki pensiun, kembali ke Indonesia. Waktu itu Aki berkenalan dengan seorang maestro pedalangan ketika Aki jadi Ketua Pedalangan itu, yaitu almarhum Asep Sunandar dan almarhum Dede Amung. Itu semua adalah kawan-kawan Aki di dunia pedalangan. Tetapi setelah Aki pensiun tahun 2014 hingga kini, setiap saat menyaksikan pertunjukan wayang itu, makin sini makin hilang dangiangnya, keilmuannya, dan maksud tujuan pewayangan itu diciptakan, pedalangan itu diciptakan. Dalang itu dulu adalah sebagai penyebar agama melalui budaya, sehingga apa-apa unsur cerita yang diceritakan dalam pedalangan itu, apakah itu melalui Semar, melalui Narada, melalui tokoh Purbakesah,
melalui tokoh Durna dan sebagainya adalah pelajaran-pelajaran etika dan budaya bagaimana menjadi seseorang yang akhlaknya baik. Jadi di dalam pedalangan itu, si dalang itu harus bisa menguasai bagaimana mengatur wayang. Wayang itu adalah yang dihidupkan oleh dalang, dan dalang itu yang menghidupkan wayang, memberikan suara, memberikan gerakan, memberikan perilaku, memberikan lelakon. Semua diatur oleh dalang. Karena kalau kata dalang mati, kata dalang sudah selesai ceritanya, kembalilah. Jadi ilmu pedalangan itu adalah ilmu bagaimana mengatur, mempermainkan hidupnya alam dunia pewayangan sebagai simbolisasi daripada dunia nyata. Jadi dunia pedalangan itu menggambarkan bagaimana kehidupan di dunia nyata. Oleh karena itu, pelajaran-pelajaran filosofi yang ada di belakang kisah-kisah, cerita-cerita pedalangan itu semuanya harus mengandung makna pelajaran pendidikan atikan. Sehingga dalam pedalangan itu disebut bukan tontonan saja. Pertunjukan wayang itu, entah itu wayang kulit, entah wayang golek, wayang beber, wayang wong, harus menjadi tontonan, harus menjadi tuntunan, dan harus menjadi tatanan. Nah, inilah yang sekarang sudah mulai melenceng. Sekarang hanya tontonan saja. Asal rame, kadang-kadang ceritanya nggak keru-keruan. Yang penting Astra Jingga, si Cepot, Dewala, Petruk diketawain. Yang penting hanya komedi-komedinya. Tetapi makna apa di belakang cerita maestro-maestro pedalangan atau seorang dalang kira-kira 30 tahun yang lalu itu sudah tidak ada. Pernah Aki bertanya, ketika selesai pertunjukan pedalangan, coba semua aja nonton pewayangan. Nanti sesudah jam 3 atau 4 menjelang subuh, kan pertunjukan itu berhenti. Setelah mau berhenti itu selalu dalang itu begini. Kembang pinetik tutup lawang sigotaka. Gamlah tutup, selesai. Maknanya tutup lawang sigotaka. Itu selalu ada dalam pertunjukan wayang dimanapun juga di Jawa Barat, di Tatar Sunda, tutup lawang sigotaka. Kemudian Aki selalu bertanya kepada beberapa dalang, Pak Dalang, Anda itu tadi bilang tutup lawang sigotaka. Ya memang begitu tradisinya. Kebiasaannya pertunjukan wayang ditutup tutup lawang sigotaka. Aki tanya, loh tutup lawang sigotaka, tapi Aki tidak mendengar tadi waktu mulai itu pembukaannya. Tiba-tiba ditutup. Kapan dibukanya? Dan apa lawang sigotaka itu sehingga menjadi penting untuk ditutup? Tapi tidak pernah Aki mendengar bahwa buka lawang sigotaka. Tidak ada. Ada yang mengetahuinya? Silahkan hubungi Aki. Tapi sampai saat ini belum ada yang bisa membahas, menerangkan apa itu makna lawang sigotaka. Sebenarnya sigotaka itulah wahana mandala berkecimpungnya pewayangan pada saat berlelakon. Jadi alam dunia ini manusia-manusia berkecimpung, baik itu adalah konferensi, baik itu sekolah, perang Israel melawan Amerika, Irak lawan Iran dan sebagainya, itu di wahana sigotaka. Makna alam dunia inilah yang disebut sigotaka. Apa maknanya? Dalam episode berikutnya, insya Allah Aki akan menerangkan apa makna sigotaka. Kemudian, kapan dibukanya? Nah ini dia. Tidak pernah ada yang pernah membuka tuh. Padahal dalam pedalangan itu ada yang disebut pakem.
yaitu aturan baku yang tidak boleh ditinggalkan oleh para dalang. Apa yang disebut murwa? Murwa ini adalah satu babak pembukaan, yaitu membuka sesuatu alam yang akan diisi oleh gerak-gerak olah manusia dengan cerita dari dalang. Murwa inilah berasal dari kata purwa. Purwa itu adalah pertama, awal. Jadi murwa itu memberi purwa, seperti baca, membaca, batik, membatik, tulis, menulis. Nah, purwa, murwa. Jadi membuka. Sekarang itu sudah dikatakan tidak pernah ada dalang yang memberikan murwa secara utuh sesuai tradisi apa yang diajarkan oleh maestro-maestro zaman dulu. Tidak pernah. Apakah masih mengerti apa yang disebut murwa? Apakah masih ada para dalang yang membawakan murwa? Wallahu alam. Tetapi beberapa tahun terakhir di Tatar Sunda belum pernah mendengarkan seorang dalang membuka pertunjukan dengan murwa yang lengkap. Apa makna murwa itu? Di sanalah membeberkan bagaimana asal kejadian alam dunia pewayangan itu. Disinilah pentingnya murwa. Maka setelah murwa, barulah bermunculan berbagai karakter tokoh yang mengisi cerita. Baik itu ceritanya Gatotkaca lahir, Gatotkaca-nya Ramayana atau Mahabharata, apapun juga ceritanya. Selesai nanti pada subuh itu, sebelum subuh tutup lawang Sigotaka. Berarti tutuplah dunia Sigotaka ini yang dibuka pada murwa. Dengan jelas tidak ada kata buka lawang Sigotaka, tidak, tetapi didahului oleh murwa. Murwa ini terdiri pada unsur-unsur menjelaskan bagaimana keadaan suatu negara, siapa yang menjadi pemimpinnya, bagaimana keadaan politiknya, keadaan ekonominya, keadaan kondisi negaranya. Semua dijelaskan, baik itu bidang pertanian, peternakan, industri, produksi, adat istiadat, semuanya dalam murwa itu diterangkan dengan jelas. Jadi penonton itu mengetahui, oh, negara yang ada diceritakan itu beginilah keadaannya dalam murwa. Maka berceritalah, selesai, tutup lawang Sigotaka. Apa makna Sigotaka? Nanti akan aku jelaskan dalam periode berikutnya. Dan juga dari hasil-hasil pembicaraan ini, insya Allah ada izin dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijadikan dalam suatu buku falsafah pedalangan. Jelasnya, Baraya Aki, saudara-saudara Aki yang cinta kepada seni pedalangan bisa membaca buka falsafah pedalangan itu. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk episode pertama, dan nanti insya Allah akan aku buka atau lanjutkan dengan episode berikutnya mengenai falsafah pedalangan dan kelangsungan bahasa Sunda melalui ilmu pedalangan. Assalamualaikum.